Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuniar Ilmi, NIM 9312089919 dari kelas Sosiologi Hukum A, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini untuk memenuhi tugas UAS, saya akan menyampaikan materi keseluruhan tentang sosiologi hukum. Untuk yang pertama, ada materi pengantar sosiologi hukum, pengertian ruang lingkup, kegunaan, kedudukan sosiologi hukum. Menurut Sucipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosial. Dalam hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin intelektual, bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup, namun sama sekali berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial. Sosiologi hukum mempunyai objek kajian fenomena hukum, sebagaimana telah dituliskan oleh Curzon bahwa Roscoe Pounds menunjukkan studi sosiologi hukum sebagai studi didasarkan pada konsep hukum sebagai alat pengendali sosial. Kemudian yang kedua ada materi mazhab pemikiran dalam sosiologi hukum. Terdapat dua aliran yang mengembangkan sosiologi hukum, yaitu yang pertama aliran positif dan yang kedua aliran normatif. Yang pertama aliran positif. Aliran ini hanya ingin membicarakan kejadian yang dapat diamati dari luar secara murni. Mereka tidak mau memasukkan hal-hal yang tidak dapat diamati dari luar, seperti nilai dan tujuan. Aliran positif ini dipelopori oleh Donald Black. Yang kedua, aliran normatif. Menurut aliran ini, hukum bukan merupakan fakta yang teramati, tetapi merupakan suatu institusi nilai. Hukum mengandung nilai-nilai dan bekerja untuk mengekspresikan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat. Menurut aliran ini, hukum bersifat derivatif karena itu tidak dapat dipisahkan dari intuisi primer seperti politik dan ekonomi. Kemudian materi yang ketiga yaitu tokoh-tokoh dalam sosiologi hukum. Yang pertama, tokoh Eropa Barat. Dalam tokoh Eropa Barat, di sini ada Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Menurut Marx, hukum dan kekuasaan politik itu merupakan sarana kapitalis yang berkuasa di bidang ekonomi untuk melenggakan kegunaan harta kekayaan sebagai sarana produksi dan sarana eksploitasi. Kemudian ada Henry S. Maine pada tahun 1882 sampai 1888. Pemikiran Maine dalam bidang sosiologi hukum adalah masyarakat bukanlah masyarakat yang serba laten, melainkan yang bersifat kontingen. Kemudian ada Emil Durkheim pada tahun 1858 sampai 1917. Ia adalah seorang ahli sosiologi yang sejak semula mempunyai perhatian yang sangat tinggi terhadap hukum. Sebagai seorang sosiolog, ia amat terikat pada penggunaan metodologi empiris. Kemudian ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Weber memandang hukum sebagai suatu kumpulan norma-norma atau aturan-aturan yang dikelompokkan dan dikombinasikan dengan konsensus menggunakan alat kekerasan sebagai daya paksaan. Kemudian yang kedua ada tokoh Amerika Serikat. Di sini ada Oliver Wendell Holmes pada tahun 1841 sampai 1935. Holmes yang dikenal dengan revolusi sosiologi dalam ilmu hukum di Amerika Serikat. Holmes menolak dengan tegas mazhab
analitis maupun mazhab historis. Pikiran utama Holmes dalam sosiologi hukum ini adalah bahwa setiap hakim bertanggung jawab memformulasi hukum lewat keputusan-keputusannya. Kemudian ada Benjamin Nathan Cardozo pada tahun 1870 sampai 1938. Ia adalah seorang hakim yang bertolak dari perenungan tentang perlunya memperbaharui teknik hukum yang aktual. Menurutnya, dalam setiap praktik peradilan terdapat suatu ketidakpastian yang semakin besar yang diakibatkan oleh keputusan pengadilan. Kemudian yang terakhir ada Rothschild Pons pada tahun 1870 sampai 1964. Pandangan Rothschild adalah hukum diselenggarakan untuk memaksimalkan pemuasan kebutuhan dan kepentingan interes. Ia lebih cenderung melihat kepentingan atau bukan etika dan moral dalam kehidupan hukum. Kemudian materi yang keempat ada rancangan sosiologi hukum. Ada 3 jenis kajian, diantaranya adalah yang pertama kajian normatif atau analitis dan dogmatis. Kajian ini memandang hukum sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian ini bersifat deskriptif, menentukan apa yang salah dan apa yang benar. Kajian normatif terhadap hukum dilakukan antara lain pada ilmu hukum pidana positif, hukum tata negara positif, dan hukum perdata positif. Kemudian ada kajian filosofis. Kajian ini lebih menitik beratkan pada seperangkat nilai-nilai ideal yang senantiasa menjadi rujukan dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan kaidah hukum. Kajian ini lebih diperankan oleh kajian filsafat hukum atau law in ideas. Kemudian yang terakhir ada kajian empiris. Kajian ini memandang ilmu hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur. Kajian ini bersikap deskriptif. Metode empiris ini lahir disebabkan karena metode atau kajian hukum secara normatif tidak lagi mendapatkan tempat. Kemudian yang kelima ada materi hukum dan struktur sosial. Yang pertama, kaidah-kaidah sosial dan hukum. Pergaulan manusia diatur oleh berbagai macam kaidah dan norma, yang pada hakikatnya bertujuan untuk menghasilkan kehidupan bersama yang tertib dan tentram. Kaidah-kaidah itu ada yang mengatur pribadi manusia dan terdiri dari kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kemudian yang kedua ada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Lembaga kemasyarakatan terdapat di dalam setiap masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tentunya mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompokkan terhimpun menjadi lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian yang ketiga ada kelompok-kelompok sosial dan hukum. Menurut pendapat Aristoteles bahwa manusia itu adalah zoon politikon, di mana dalam hidupnya manusia selalu akan membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, yang hal ini dapat dilihat dari interaksi antara sesama manusia. Kemudian yang keempat ada lapisan-lapisan sosial dan hukum. Dalam lapisan masyarakat terdapat golongan atas atau upper class dan golongan bawah atau lower class. Dijalankan bahwa kalangan upper class jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan lower class, karena kalangan upper class jelas-jelas memiliki kemampuan yang lebih banyak dan dianggap suatu hal yang terpenting dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian materi yang keenam, hukum dan perubahan sosial. Hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sesuatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab.
Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri atau sebab intern, maupun luar masyarakat tersebut atau sebab ekstern. Di dalam proses perubahan hukum atau hukum yang tertulis, pada umumnya dikenal adanya 3 badan yang dapat mengubah hukum, yaitu badan-badan pembentuk hukum, badan-badan penegak hukum, dan badan-badan pelaksana hukum. Kemudian yang ketujuh ada materi masalah-masalah sosiologi hukum praktis, kondisi politik, hukum, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Politik adalah permainan kekuasaan dalam masyarakat yang tidak berhukum atau hukum rimba. Melarat dan berbudaya rendah pun politik tetap ada. Di dalamnya terdapat segala cara untuk meningkatkan kekuasaan individu atau kelompok. Hukum adalah pelembagaan aturan ketika masyarakat menyadari bahwa kekuasaan individu perlu dikontrol oleh hukum, maka hak dan kewajiban tidak ditentukan oleh yang berkuasa, melainkan yang diakui bersama sebagai suatu kebenaran. Hukum tidak mungkin dapat dipisahkan dengan politik, terutama pada masyarakat yang sedang membangun, di mana pembangunan merupakan keputusan politik. Sedangkan pembangunan jelas-jelas membutuhkan legalitas dan sektor hukum. Kemudian materi yang ke-8 ada penegakan hukum. Menurut Sujono Sukamto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan menjawab dalam sikap tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai terhadap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hukum. Kemudian materi yang ke-9 ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat karena bertujuan untuk ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dalam mewujudkan antar sesama. Kemudian materi yang ke-10 ada budaya hukum dan kepatuhan hukum. Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum dan kepatuhan hukum di masyarakat. Di dalam budaya hukum itu dapat dilihat suatu tradisi perilaku masyarakat sehari-hari yang berjalan dan mencerminkan kehendak undang-undang atau rambu-rambu hukum yang telah ditetapkan untuk semua subjek hukum dalam pergaulan, dalam hidup, berbangsa, dan bernegara. Kemudian materi yang ke-11 ada paradigma hukum. Yang pertama, hukum sebagai sistem nilai. Salah satu paradigma hukum adalah nilai, sehingga hukum dapat dilihat sebagai sosok nilai pula. Hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya. Kemudian yang kedua ada hukum sebagai ideologi. Karl Marx dapat disebut sebagai sosiologi hukum pada saat mengemukakan pendapatnya mengenai pengadilan terhadap pencurian kayu di tahun 1842 sampai 1843. Ia mengatakan bahwa hukum adalah tatanan peraturan untuk kepentingan orang berpunya dalam masyarakat. Melalui pendapat tersebut, maka ideologi sebagai paradigma hukum pertama-tama dirumuskan. Kemudian yang ketiga ada hukum sebagai rekayasa sosial. Hukum sebagai rekayasa sosial atau sarana rekayasa sosial merupakan fenomena yang menonjol pada abad ke-20 ini. Proses rekayasa sosial dengan menggunakan hukum merupakan proses yang tidak berhenti pada pengukuran efektivitasnya, melainkan bergulir terus. Kemudian materi yang ke-12 ada hukum dan kekuasaan. Yang pertama, tujuan hukum.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana pengendali dan perubahan sosial, hukum memiliki tujuan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan adil yang dijunjung dengan kepastian hukum sebagai kepentingan individu dan masyarakat dapat terlindungi. Kemudian yang kedua ada moralitas hukum. Dalam hukum terdapat suatu moralitas yang spesifik, yang terdiri atas pencerminan pendapat-pendapat moral yang terdapat dalam masyarakat pada umumnya, yang dikembangkan dalam praktek di bidang hukum dan yang terkait dalam lembaga-lembaga dan ajaran-ajaran hukum. Kemudian yang ketiga ada law as a tool of social engineering dalam mewujudkan tujuan hukum. Law as a tool of social engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Rothschild Pons, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Dalam istilah ini, hukum diharapkan dapat berperan menambah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Pons pun mengakui bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial atau social engineering. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.